melaporkan beberapa akun menguji, memeriksa hakim yang mulia Hakim Eman Sulaiman. Ya. Tidak main-main. Ternyata pelaporan yang dilakukan oleh Rasman Arief Nasution bukan hanya diarahkan pada Hakim Tunggal Eman Sulaiman, tetapi netizen pun menjadi sasarannya. Sehingga channel-channel yang berkomentar tidak baik atau membulinya pun bernasib sama dengan Hakim Eman Sulaiman. Seperti kita ketahui, Eman Sulaiman adalah hakim tunggal yang telah membebaskan Peggy Setiawan dari status tersangka sebagai otak pembunuhan kasus Wina Cirebon melalui sidang pra-peradilan. Rupanya Hakim Eman Sulaiman yang menurut pengacara Peggy sudah bersikap adil, justru keputusannya tidak membuat Rasman puas. Sehingga Rasman mengajukan permohonan kepada Komisi Yudisial atau KY dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk menguji atau memeriksa Hakim Eman Sulaiman. Alasannya, menurut pandangan Rasman, Hakim Eman Sulaiman telah memutus perkara tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Kemarin malam saya dengan resmi sudah menyampaikan di satu TV swasta secara live bahwa kami dari kantor Ranlofom telah resmi mengajukan permohonan untuk Komisi Yudisial Republik Indonesia atau KY dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk menguji, memeriksa hakim yang mulia Hakim Eman Sulaiman. Ya, Sulaiman, pakai dia, Sulaiman, di mana Hakim Eman Sulaiman telah memutus perkara yang menurut pandangan kami tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Dengan para pertimbangan yang sudah kami masukkan dalam gugatan, yaitu lebih pada aspek memutus melebihi dari yang seharusnya, yang kami sebut dengan ultra petita dan hal-hal lain yang terkait dengan putusan itu. Nah, karena itu untuk poin yang barangkali tidak semuanya diungkap, tapi universalnya sedikit akan diungkap oleh Saudara Rahmat tentang poin ini. Tim hukum pada Ranlofom telah menyampaikan aduan kepada Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial terhadap putusan yang diterbitkan oleh Teradu dalam hari ini adalah Hakim Eman Sulaiman. Pokoknya apa tentang putusan kami ini? Pertama, saya mau menjawab terlebih dahulu dari beberapa pandangan-pandangan para ahli hukum yang saya sebut. Mereka adalah lawyer-lawyer yang cukup terkenal dan menyampaikan statement di media dengan menuduh bahwa kami tim Ranlofom tidak punya kepentingan untuk mengadukan Eman Sulaiman. Pertama, saya mau menjawab ini semua. Jam terbang Bapak kurang, Pak, aku bilang gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, literasi yang dibaca juga sepertinya kurang. Artinya pahami dulu, kaji dulu secara mendalam, baru berstatement. Pertama, terkait dengan kami sebagai pelapor atau pengadu, silahkan dibuka pada Perma nomor 9 tahun 2016 pasal 1 ayat 27. Siapa-siapa yang berhak mengadukan terhadap laporan pada Mahkamah Agung. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa pengadu itu adalah orang perorangan, masyarakat, PNS, hakim, dan orang lain sebagainya. Artinya kami para pengadu ini memiliki KTP, kartu tanda identitas sebagai warga negara Indonesia, sehingga kami memiliki hak untuk mengadukan ataupun menjadi pengadu terhadap putusan pra-peradilan yang diterbitkan oleh Teradu Hakim Eman Sulaiman. Yang kemudian kedua, pada pertemuan tadi malam dalam acara di salah satu stasiun TV swasta, pengacara Tony juga masih menyampaikan bahwa kewenangan Mahkamah Agung, kewenangan KY itu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa putusan ini, karena ini adalah putusan yang sudah final dan banding.
Ini putusan yang sudah mengikat, kata dia. C. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim. Bukan putusan, tetapi mengenai tingkah laku hakim. Karena kalau putusan itu ada upaya hukum, silakan kalau memang bisa melakukan upaya hukum atas putusan pra peradilan. Sudah dikunci dalam pasal 83 KUHP bahwa putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding atau upaya hukum lainnya. Kemudian di KY pun sama. KY ini memeriksa terkait dengan kode etik. Jadi perilaku hakim sama di Komisi Yudisial. Jadi kalau kemudian Pak Eman Sulaiman ya dilaporkan baik ke KY maupun ke Bawas Mahkamah Agung, sudah jelas-jelas wewenang KY dan wewenang Bawas Mahkamah Agung itu hanya memeriksa mengenai perilaku hakim dalam sidang. Sebentar, masih saya jelaskan ya, dalam memimpin sidang. Dan para pihak yang berperkara dalam pra peradilan, baik pemohon selaku kuasa hukum atau penasihat hukum Peggy Setiawan maupun termohon ya, penyidik Polda Jawa Barat telah menyampaikan testimoninya ketika diminta oleh Pak Eman Sulaiman sebelum putusan hari Senin. Hari Jumat Pak Eman menyampaikan bagaimana penilaian atau pendapat para pihak. Intinya Anda menilai bahwa tidak bisa hakim dilaporkan karena putusannya. Tidak bisa kalau melaporkan perilaku. Kalau ke Bawas dan KY itu kan kata hanya dia. perilaku. Boleh nggak saya jawab? Oke, silakan. Ini tidak bisa. Ini nggak bisa. Dan perilakunya itu, perilaku dalam memimpin sidang sudah dinilai sama kedua belah pihak, baik pemohon maupun termohon, bahwa Hakim Eman Sulaiman dalam memimpin sidang telah bersikap arif dan bijaksana. Tidak ada perilaku yang mereka persoalkan. Dia kurang baca juga, walaupun sebenarnya Bapak sudah hadirkan peraturan Perma nomor 4 tahun 2016. Di situ sangat jelas diterangkan pasal 4 ayat 2 yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menganalisis, untuk memberi petunjuk, untuk memeriksa putusan pra peradilan. Artinya jelas, secara kewenangan kami telah memiliki itu. Makanya aduan kami ini kami yakini sangat-sangat berdasar. Aksi Rasman atas sikapnya terhadap Hakim Eman Sulaiman membuat geram netizen, sehingga disampaikan oleh Rasman pada acara Rakyat Bersuara tentang sikap netizen yang diarahkan kepadanya. Dikatakannya ada netizen yang mengabarkan Rasman meninggal dunia. Mukanya diibaratkan kodok, bahkan ada video yang katanya memotong kemaluannya. Saya diancam, Bang. Saya diancam. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Sekarang saya tunjukkan ke Abang. Saya pikir oleh siapa, sebentar, Bang? Ada masa lewat iya, SMS, Bang, apa, lewat WhatsApp. Masa iya netizen yang katanya harus kita dengar, kata Pak Susno Duaji, abang saya, Bang, netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Apakah ini yang harus kita dengar? Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Menanggapi sikap Rasman, banyak pengacara mempertanyakan dasar Rasman melaporkan Eman Sulaiman. Bahkan kata Sugianti Iriani menyatakan bahwa Hakim Eman Sulaiman telah memutuskan dengan adil. Karena dasarnya tidak kuat, lebih baik ditunda saja daripada nanti justru akan mempermalukan diri sendiri, kata Sugianti Iriani. Apa dasarnya Rasman itu melaporkan Pak Eman Sulaiman? Orang Pak Eman itu sudah memutus dengan
jujur dan adil, sesuai dengan fakta persidangan, sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Dasarnya Rasman mau melaporkan itu apa? Kalau menurut Ibu mah ditunda saja pelaporannya daripada nanti dia yang dipermalukan. Soalnya Pak Eman itu terbukti melakukan gratifikasi atau apa, ini kan dia sudah jujur dan adil memutus ini, dan putusan pun sudah inkrah, sudah jelas-jelas bahwa itu tidak terbukti. Setali 3 uang dengan pengacara Peggy, Alvin Lim pun mempertanyakan legal standing dari Rasman dan mendukung pernyataan dari pengacara Peggy Setiawan. Saya melihat ini ya agak bingung juga ya. Maksudnya agak bingung tuh begini loh. Yang namanya orang melaporkan itu dia harus punya legal standing, Mbak. Gak bisa ujuk-ujuk saya mau laporin A, saya mau laporin B, saya mau laporin C, saya mau laporin D. Kalau itu dibiarkan, ya dunia ini kapan mau beresnya? Ya, nah kalau dia bilang dia mau melaporkan Eman Sulaiman terhadap pra-peradilan, kita tahu pra-peradilan itu adalah antara dua belah pihak. Peggy Sulaiman ini selaku Peggy Setiawan selaku tersangka, dia mempra-peradilkan kepolisian. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa itu Rasman di antara dua belah pihak tersebut? Apakah dia kuasa hukum dari Peggy? Bukan. Apakah dia mendapatkan kuasa dari polisi? Bukan juga. Lalu jika tidak, terus atas dasar apa dia melaporkan, kerugian apa yang dia terima? Nangkep ya Pak ya? Jadi yang mestinya melaporkan, yang mestinya maju itu adalah pihak kepolisian. Apakah melalui orang dalam dia, bitkumnya atau siapa melaporkan, itu masih bisa. Tapi kalau orang lain yang nggak ada substansinya, kita jadi bingung dong, polisi ini jadi substansi liar atau gimana? Ya kan, apakah polisi tidak mempunyai orang atau mempunyai lawyer atau mempunyai bidang hukum yang bisa membela dia? Kok butuh Rasman untuk membela? Kecuali polisi itu, kepolisian RI memberikan surat kuasa kepada Rasman, barulah oke di situ ya. Jadi kalau menurut saya, sorry ya, itu hanya gertak sambal sih. Kalau sesuai opini hukum saya, Hakim Eman Sulaiman udah bener ya Pak ya. Jadi di dalam pra-peradilan tersebut jelas ada aturan MK yang dilanggar. Jadi kalau seseorang itu jadi tertangkap tangan itu berbeda sama hasil pengembangan. Jadi kalau orang dijadikan tersangka karena tertangkap tangan, dia nggak perlu diwawancara dulu atau di BAP dulu di situ, karena udah tertangkap tangan, udah ketahuan buktinya, saksinya udah ada di situ. Nah, tetapi kalau ini berdasarkan pengembangan, berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan orang-orang lain yang sudah ditangkap sebelumnya di situ ya. Nah, itu sudah jelas putusan MK sudah menyatakan selain 2 alat bukti, si terduga tersangka itu harus di BAP terlebih dahulu, ditanya terlebih dahulu. Jadi ketika itu tidak ada, maka dianggap kelengkapan alat buktinya tidak ada di situ. Terus juga keterangan saksi. Kalau kita tahu keterangan saksi itu ada keterangan saksi AF. AF ini nggak bisa dijadikan saksi karena nggak kredibel. Kenapa? Nggak logikal sekali dia bisa melihat dalam jarak 100 meter dan hal-hal lain yang pada malam hari yang menurut saya itu sangat tidak mungkin di situ ya. Dan lagi satu saksi itu bukan saksi. Pasal 185 KUHP sudah menjelaskan ya. Jadi disinilah saya merasa bahwa alat buktinya pun tidak cukup. Alat buktinya tidak cukup di sini ya. Selain dari tadi yang pasal dari Mahkamah Konstitusi MK di situ. Makanya putusan Hakim Eman Sulaiman ini sudah tepat. Sementara Tony, pengacara Peggy Setiawan, ditanya tentang pesannya untuk Rasman terkait pelaporannya terhadap Hakim Eman Sulaiman, menjelaskan bahwa kedua belah pihak yang berperkara, baik pemohon dan termohon, tidak pernah ada yang dirugikan dengan perilaku Hakim Eman Sulaiman. Hakim Pak Eman Sulaiman telah memutus berdasarkan hukum. Dan Pak Eman ya sesuai aturan. Dan penyidik dan netizen ini saya lihat dari komentar-komentarnya ini membela Pak Hakim semua, menyanjung, memuji Pak Hakim semua. Justru netizen berharap kira-kira ada Pak Eman Sulaiman yang lain di setiap kota di Indonesia, setiap pengadilan di Indonesia, agar keadilan itu benar-benar bisa ditegakkan. Selesai sudah kabar beritanya untuk hari ini.
Saksikan terus berita yang terlengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber yang terpercaya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Beritanya. Terima kasih.